Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dalam Prodi Manajemen akan mempresentasikan mata kuliah ekonomi manajerial tentang teknik optimisasi dan peralatan manajemen baru. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur. Nama saya Lutfi Satria Pratama. Nama saya Muhammad Imron. Nama saya Yayang Wulandini. Dan nama saya Siti Halimatu Syadiah. Berikut kami akan mempresentasikan tentang teknik optimisasi dan peralatan manajemen baru. Oke, pada umumnya menyederhanakan kompleksitas permasalahan dengan hanya memfokuskan pada ruang lingkup yang ditentukan dan sifatnya terbatas. Sebagai contoh, permasalahan dalam penetapan jumlah produknya untuk mencapai total pendapatan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya adalah persamaan fungsi. Persamaan fungsi merupakan persamaan matematis yang menyatakan hubungan antara dua hal. Beberapa contoh persamaan fungsi yang dibahas dalam ekonomi manajerial antara lain, yaitu yang pertama adalah fungsi permintaan. Persamaan fungsi permintaan dalam dirumuskan sebagai berikut ini. Yang pertama, I sama dengan A dikurang BP. Yang kedua, I sama dengan 70 dikurang 80P. Lalu yang kedua ada fungsi penawaran. Persamaan fungsi penawaran dalam dirumuskan sebagai berikut ini. Yang pertama, I sama dengan minus A ditambah BP. Lalu yang kedua, minus 20 ditambah 45P. Lalu yang ketiga, hubungan antara kuantitas atau Q dan total pendapatan atau TR dapat diekspresikan sebagai berikut. TR sama dengan F tanda kurung Q. Lalu yang selanjutnya yang kedua, metode table. Metode table merupakan salah satu metode yang menyatakan hubungan antara dua hal dengan menggunakan table. Contoh, diketahui fungsi persamaan TR sama dengan 200i, maka hitung gambarkan hubungan ekonomi fungsi persamaan TR di atas pembahasan. Maka jumlah unit terjualnya di sini ada 25, total revenue-nya 5.000, lalu 30, total revenue-nya 6.000, jumlah unit 35, total revenue-nya 7.000, dan jumlah unit 40, total revenue-nya 8.000. Yang ketiga adalah metode grafik. Metode grafik merupakan salah satu metode yang menyatakan hubungan antara dua hal dengan menggunakan grafik, yaitu contohnya diketahui fungsi persamaan TR sama dengan 200i, maka hitung gambarkan hubungan ekonomi fungsi persamaan TR di atas pembahasan. Maka berikut ini adalah contoh dari grafiknya. Peralatan manajemen baru. Selain metode optimisasi, dalam ekonomi manajerial juga terdapat peralatan manajemen baru. Dan alat yang penting itu adalah yang pertama perbandingan, kedua manajemen kualitas total, yang ketiga rekayasa ulang, empat organisasi pembelajar atau learning organization. Yang pertama perbandingan atau benchmarking. Benchmarking adalah cara bagaimana perusahaan dapat mengerjakan sesuatu dengan lebih baik atau lebih murah atau lebih efisien dari produk yang sudah eksis dengan cara meniru dan memodifikasi sehingga lebih baik dan dengan cost yang lebih rendah. Manajemen kualitas total atau total quality management adalah suatu program atau sistem yang membantu untuk terwujudnya kesuksesan kualitas dalam suatu perusahaan. Terdapat 5 aturan untuk menentukan suksesnya suatu program TQM. Yang pertama, pejabat eksekutif perusahaan atau CIO tegas dan nyata mendukung program tersebut. Yang kedua, harus jelas keuntungan dari program tersebut menguntungkan pelanggan dan menciptakan nilai penghargaan bagi perusahaan. Yang ketiga, memiliki tujuan dan strategi yang jelas. Yang keempat, memberikan hasil keuangan dan kompensasi dalam waktu singkat. Selanjutnya, rekayasa ulang atau re-engineering adalah kecenderungan manajemen yang paling terkenal pada pertengahan tahun 90-an. Proses rekayasa ulang berusaha mengorganisasi perusahaan secara keseluruhan. Untuk selanjutnya ada organisasi pembelajar atau learning organisasi. Organisasi pembelajar boleh jadi merupakan peralatan manajemen yang paling terkenal dalam dasawarsa ini. Organisasi pembelajar atau learning organisasi menghargai pembelajaran. Selanjutnya ada peralatan manajemen yang lain. Yang pertama ada
perluasan pembatasan atau drop binding, model bisnis langsung atau direct business model, membuat jaringan kerja networking, kekuatan menentukan harga pricing power, manajemen proses manajemen, model dunia kecil small world model, integrasi maya, virtual integration, dan manajemen maya virtual management. Perluasan pembatas atau berarti ini yaitu menghapus berbagai tingkat gaji yang terlalu banyak untuk mendorong perpindahan antar pekerjaan di dalam perusahaan untuk meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja dan menurunkan biaya. Selanjutnya, model bisnis langsung atau direct business model, yaitu sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Yang selanjutnya adalah membuat jaringan kerja atau networking. Menurut Istimewa Dipohosudo tahun 1996, jaringan kerja adalah cara grafis untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan dan kejadian yang diperlukan untuk mencapai harapan-harapan proyek. Selanjutnya, kekuatan menentukan harga atau pricing power. Kemampuan perusahaan meningkatkan harga lebih cepat daripada peningkatan biaya atau menurunkan biaya lebih cepat daripada penurunan harga barang sehingga meningkatkan labanya. Dan selanjutnya yaitu manajemen proses atau proses manajemen, rangkaian aktivitas perencanaan dan pengawasan kinerja suatu proses, terutama proses bisnis. Manajemen proses mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, peralatan, teknik, serta sistem untuk mendefinisikan, memvisualisasikan, mengukur, mengontrol, melaporkan, dan memperbaiki proses dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan atau laba. Selanjutnya, model dunia kecil. Ini ialah ide atau teori bahwa perusahaan besar beroperasi seperti perusahaan kecil. Lalu selanjutnya, integrasi maya atau virtual integration. Virtual integration adalah sebuah konsep kerjasama untuk memaksimalkan value chain dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk sharing informasi yang dibutuhkan antar pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya, manajemen maya atau virtual management. Pengawasan kepemimpinan dan pemeliharaan tim virtual kelompok kerja terbelakang yang jarang tidak pernah bertemu muka dengan muka atau tatap muka. Seiring bertambahnya jumlah tim virtual yang diakibatkan oleh bangkitnya internet, globalisasi, outsourcing yang menghubungkan kebutuhan untuk mengelolanya juga telah berkembang. Yang terakhir, kesimpulan, optimisasi merupakan suatu proses penentuan kemungkinan menyesuaikan yang terbaik dari suatu masalah. Pada materi ini, dikenalkan metode-metode yang digunakan untuk menyajikan hubungan-hubungan ekonomis dan kemudian mencoba beberapa alat analisis yang sering digunakan dalam proses optimisasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran boleh disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.